Apabila kita membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat, sesuai dengan yang saya dengar, akan diampuni dosanya dari Jumat ke Jumat berikutnya. Dosa apa saja yang akan diampuni? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, sore Jumat, malam Jumat. Adha'a lahum min nur. Allah berikan dia cahaya. Ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Begitu bunyi hadisnya. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari ini? Ibu yang sudah baca, alhamdulillah. Bagi yang belum baca, waktunya tinggal 30 menit lagi. Insya Allah masih sempat. Sampai azan maghrib habis. Ini jangan-jangan Ustadz yang ceramah, Ustadz pun belum baca. Saya baca tadi malam, habis maghrib. Habis maghrib saya baca Al-Kahfi, habis itu baca Yasin, habis itu hadiahkan ke orang tua. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Kahfi dan surat Yasin kepada almarhum, almarhumah, almarhumah, ma'afillahum, warhamhum, ma'afihim, wa'afwan. Baca Al-Kahfi sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, siang Jumat, diberikan Allah cahaya sampai ke Jumat yang akan datang. Saya bisa membedakan ini kipas, ini tiang, ini orang, ini lantai, ini atap. Itu karena mata atau karena cahaya? Karena cahaya, bukan karena mata. Siapa yang mengatakan kita bisa menengok ini karena mata? Nanti malam datang ke sini jam 1 malam, matikan lampu ini, buka mata lebar-lebar. Tak nampak. Itu menunjukkan kita melihat bukan karena mata, tapi karena cahaya. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, diberikan Allah cahaya sampai ke Jumat berikutnya. Cahaya apa maksudnya? Cahaya hidayah, sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang batil, mana betul, mana batil. Sekarang yang batil kata orang betul, yang betul kata batil, yang batil disangka betul, yang betul disangka batil. Tengoklah di medsos itu. Orang yang betul dikatakan batil, yang batil dikatakan betul. Itu maksudnya. Tapi katanya kalau baca soal Kahfi diampuni Pak Ustadz. Orang yang sholat diampuni dosanya. Tak mungkin dia baca surat Al-Kahfi tak sholat. Pasti dia sholat. Maka diampuni dosanya, betul. Dosa yang mana? Dosa yang kecil-kecil, shaghair. Adapun dosa kepada manusia, tak bisa baca surat Al-Kahfi. Ya Allah, ampunilah dosaku kepada tetanggaku, rantang yang kupinjam belum balik. Oh, tak bisa. Kita akan dituntut nanti di hadapan Allah SWT. Semua yang sangkutan-sangkutan di dunia ini mesti cepat-cepat. Kalau tidak nanti kita akan dituntut di hadapan Allah. Ada orang yang sholatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, haji umrohnya cukup, tapi tetap kena sangkutan. Kenapa? Karena masih ada sangkutan dengan manusia. Bertetangga, dekat rumah, berjiran, berkawan, jangan ada sangkutan-sangkutan. Nanti kita akan dituntut di hadapan Allah SWT. Nanti Idul Fitri kan bisa Pak Ustaz? Iya, kalau nyawa kau sampai Idul Fitri. Kalau malaikat maut datangnya Sya'ban. Apakah seluruh dosa yang kita lakukan selama seminggu Pak Ustaz? As-saghair, yang kecil-kecil. Illa man taba, siapa yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Siapa yang bertaubat, beramal soleh, beriman, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, segala yang buruk-buruk diganti Allah dengan yang baik-baik. Semua orang yang bertaubat diterima Allah SWT taubatnya. Semua orang yang sholat dihapuskan dosa-dosanya yang kecil-kecil. Adapun yang terkait dengan manusia tidak bisa ditebus dengan sholat, tak bisa ditebus dengan Yasin, tak bisa disebut dengan Al-Kahfi, mesti dibayarkan, dibalikkan. Pinjam meminjam, hutang piutang akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai mencuri, apalagi kalau sampai menyantet orang. Oh. Tetangga renovasi rumah, kumat darah tingginya, pergi dia ke dukun. Disiramkannya air orang mati, biar supaya warungnya setiap orang lewat macam kuburan. Pergi ke dukun. Na'udzubillah. Di antara dosa besar adalah sihir. Bahasa Arabnya sihir, bahasa Jawanya santet, bahasa Inggrisnya black magic. Black hitam, magic sihir. Masuk ke bengkel, ketok magic. Mengapa Israel tidak dibinasakan Allah seperti kaum terdahulu? Iya juga ya.
Wa ila adin akhahum huda. Kaum Ad didatangi Nabi Hud, kaum Ad sudah hancur. Wa ila Samud akhahum salihah. Nabi Saleh kepada kaum Samud, kaum Samud sudah hancur. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Kepada kaum Madian Nabi Syuaib. Madian sudah hancur. Kenapa Israel ini dibiarkan? Karena dari Israel lah akan keluar Dajjal. Kalau Israel musnah, dari mana dia keluar? Tak mungkin dari Medan. Pertanyaan ibu, ini sudah saya tanyakan tahun 2000 waktu saya kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir. Nama syekh yang saya tanya, nama Syekh Muhammad Jibril, profesor doktor. Saya angkat tangan. Syekh, saya waktu itu mahasiswa baru. Syekh, limadha dammarallahu al-umam qabla al-yahud? Limadha abaqallahu al-yahud ila asrina hadha? Hebat saya bahasa Arab kan? Saya ini S1 di Mesir 4 tahun, S2 di Maroko 2 tahun, S3 di Sudan. Jadi saya ini lama di Arab. Datang jamaah, Ustadz, kalau lama di Arab, onta lebih lama lagi Pak Ustadz. Jadi saya tanya, Syekh, kenapa Allah membiarkan Bani Israel? Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Kalau Allah menghancurkan Israel, apa tiket kau masuk surga? Terdiam saya. Kalau Allah menghancurkan Israel, apa tiket kau masuk surga? Allah membiarkan Israel supaya anak-anak Medan berjuang menghantam Israel supaya mati syahid atau merdeka Palestina. Takbir! Siap ke Palestina? Aku pula yang takut. Tengoklah di Masjid Jami, bukan cuma bapak-bapaknya yang pakai sal Palestina, omak-omak pakai sal Palestina. Anak-anak pun pakai sal Palestina. Luar biasa semangat ini. Udah direkam tadi tuh. Kalian upload ke TikTok nanti. Kalian upload ke Instagram supaya ditonton sama Israel PC. Ditontonnya, wah ngeri juga orang. Israel PC bodoh. Israel tidak menerima kecuali keturunan Yahudi. Walaupun bapak kau Yahudi, kalau emak kau tidak Yahudi, tidak diterima. Jadi tak usahlah kalian ikut-ikutan. Untuk apa Ustaz ngomong begitu di masjid? Mereka kan nonton. Tahu Ustaz orang tuh nonton? Kan selalu diserangnya aku di komen-komen itu. Itulah Israel PC. Aku tak pernah nonton mereka, aku tak pernah memikirkan mereka, tapi mereka selalu menonton channelku. Tak pernah aku memasukkan najis ke dalam kepalaku. Tak pernah aku memasukkan najis, tai, bazer ke dalam jantungku. Aku cukup memikirkan saudaraku di Palestina. Takbir! Jelas? Allah membiarkan Israel supaya apa? Supaya ada di antara kita yang berjuang mati syahid. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Palestina. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia. Usama bin Zaid jadi panglima perang, penakluk, 18 tahun umurnya. Muhammad Al-Fatih 1920, 21, 22. Kau berapa umur kau? Aku 20 Pak Ustaz. Apa yang sudah kau taklukkan? Anak semester 3, anak semester 2. Rupanya playboy cap gayung. Cedok sana, cedok sini, cedok. Playboy cap tupai. Habis pokok kelapa berlobang semua dibuat.
Itu tidak ada di masjid jami. Di masjid jami ini adalah anak-anak muda mujahid fi sabilillah. Saya malam ini berapi-api ceramah ini, walaupun ini udah ceramah yang kelima, rasanya badan ini mau tumbang. Dari subuh tadi belum ada istirahat, belum ada menempelkan ini ke tempat tidur, belum ada. Tapi kenapa saya semangat malam ini? Karena saya menengok banyak anak-anak muda. Tapi Pak Ustadz, banyak juga yang udah tua. Mereka bukan tua, mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Tolong nanti adik-adik di Medan yang punya usaha sablon kaos, kalian buatkan bajunya ya. Kalian hadiahkan ke bapak-bapak nanti. Tuliskan di belakang, aku adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Pas ditengok orang dari belakang, kekar kali. Pas tengok depan, khawatir awak kata dia. Yang penting hidup ini kan semangat. Umur itu bukan masalah angka, umur itu masalah rasa, besti. Tolong Ustadz jelaskan menurut Islam hak asuh anak jika seorang istri yang sudah meninggal dunia. Maka kalau ibu meninggal dunia, anak itu diasuh oleh wali, bukan wali kades. Perempuan, kalian walinya yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah. Abang ayah itu ini panggil apa? Uncle. Makan sambal belacan uncle. Abang ayah, kalau kami uak, kalau dua uak. Adik ayah itu paman. Itu semua adalah wali. Mereka lah yang berhak mengasuh. Tapi bukan berarti perempuan ini tidak menjaga, membolonya, mengasihinya, mengasih sayanginya. Maka semua, kalau di bumi Minangkabau secara agama yang mengasuh dari pihak ayah, tapi dari pihak emak. Saudara, emak awak itu namanya Eko Mama Anden go, Mama Ambo go. Nah itu beruntung, dua-duanya dipakai. Adat pasandi sarak pasandi kita Allah, dua-duanya dipakai. Yang penting sama menjaga. Jelas? Jangan nikah tak pakai wali. Tidak sah nikah kalau tidak pakai wali menurut mazhab Syafi'i. Jangan kau lari nikah balik ke rumah. Ayah, emak, ini laki aku. Ini loh kau nikah. Kau lahir ke dunia ini, dikandungnya 9 bulan 10 hari, disusukannya 2 tahun. Tiba-tiba kau langkahi dia. Di mana akhlakmu? Di mana kehormatanmu? Di mana akhlakul karimahmu? Di mana budi pekertimu? Selamatkan anak-anak gadis kami, ya Allah. Amin. Yang lajang juga. Kami mahasiswa dari Aswaja Sungai Pinang minta Ustadz Somad memberikan serta mengingatkan seluruh masyarakat Kubu dan Kuba tentang bahaya paham Wahabi. Berhadap pada Ustadz untuk mengajak masyarakat memasukkan anak-anak ke pesantren Dar Aswaja serta kuliah di IAI Dar Aswaja Sungai Pinang. Daftarkan anak Anda segera ke Dar Aswaja sebelum tanggal penutupan berikut ini. Nah, potong videoku tadi, kirimkan ke tim, nanti ku share di Instagram yang followernya hampir 7 juta itu. Maksudnya kalau belum follow lah. Bahaya kelompok yang disebut mahasiswa tadi 3. Yang pertama, aku kok dianggapnya pelaku bid'ah. Karena aku maulid, aku Isra Mi'raj, aku nuzul Quran, aku menyambut tahun baru hijrah, aku tahlil kenduri orang mati, maka aku dianggapnya pelaku bid'ah. Orang yang bid'ah dolalah, orang dolalah sosek, maka Abdul Somad iko pelaku bid'ah, sesat, masuk neraka jahanam. Itulah maka orang itu benci sama aku. Paham? Yang kedua, aku kok dianggapnya musyrik. Karena kalau aku berdoa, aku bertawassul kepada Allah, meminta kepada Allah dengan menyebut Rasulullah. Aku memohon kepada Engkau ya Allah, aku bertawassul dengan kemuliaan Rasulullah, aku bertawassul dengan kemuliaan sahabat,
Aku bertawassul dengan kemuliaan Syekh Abdul Wahab Rokan. Aku bertawassul dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Aku bertawassul dengan kemuliaan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Aku bertawassul dengan kemuliaan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Maka mereka mengatakan semua orang yang bertawassul musyrik. Itulah mereka benci sama aku sebab aku bertawassul. Apakah Bapak Ibu bertawassul? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Itulah tawassul tuh. Jadi kalau aku tanya, apakah Bapak Ibu bertawassul? Bertawassul mana tuh? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Bertawassul. Maka musyrik semuanya nih, kata kelompok yang mengatakan tawassul saya tadi. Wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mereka memusyrikkan orang yang bertawassul. Yang ketiga, mereka mengatakan aku ini kafir. Sebab apa? Aku mentakwil ayat mutasyabihat. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas aras. Saya tidak memahami ayat itu Allah duduk di atas. Mana pula bisa Allah tunjuk di atas? Kalau Allah tunjuk di atas sama dengan makhluk. Allah itu tak sama dengan makhluk. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu. Apa dalilnya? Dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak bisa ditunjuk Allah duduk di atas. Macam mana Allah duduk di atas? Maka makna Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah Maha Kuasa. Itulah akidah awal Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kelompok Ika memusuhi aku dengan 3 alasan. Pertama, Abdul Somad pelaku bid'ah. Kedua, Abdul Somad musyrik karena bertawassul. Ketiga, Abdul Somad kafir karena mentakwil ayat mutasyabihat. Joleh. Jelas, Pak. Jadi kalau ada orang menyabik Ustaz Abdul Somad itu enggak jelas, kaun tak joleh. Apa hukum perempuan memimpin doa di hadapan laki-laki yang tak mahram? Karena di tempat kerja ada program memimpin pengajian, ibu memimpin doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Seandainya perempuan tak boleh bersuara di depan laki-laki, maka tak ada hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah kepada sahabat yang laki-laki. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, ya, kami sudah bertanya kepada sahabat Nabi yang laki-laki, katanya kalau perempuan mandi, maaf cakap, kalau perempuan mandi besar, hadas besar, itu rambutnya dikepang mesti dibuka. Tapi hati kami terasa tak puas. Mereka tanya kepada Aisyah. Kata Sayyidatuna Aisyah, kalau perempuan itu sudah bersih, rambutnya dikepang, repot dia membuka pasang, buka pasang, boleh disiramkannya saja air, tak perlu dibuka. Tapi kata sahabat yang laki-laki dibuka. Kenapa tak gundul aja, kata dia. Bagaimana sahabat bisa bertanya ke Aisyah kalau suara perempuan tak boleh didengar laki-laki? Tapi katanya ada suara perempuan yang haram didengar laki-laki. Suara yang mana? La takhada'na bil qaul. Janganlah perempuan itu bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Yatma'allazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit. Kalau didengarnya suara lemah gemulai, dia jadi error. Jadi yang tak boleh itu adalah suara lemah gemulai mendayu-dayu. Adapun ibu membaca doa, waqina azaban nar. Tiba-tiba setelah seribu baca doa, ada satu karyawan angkat tangan. Aku mendengar kau baca waqina azaban nar tadi, benapsu aku. Kalau ada tolong kasih tahu biar kami ikat, kami campakkan ke Sungai Siak. Mana ada.
Itu maka qari'ah perempuan membaca Quran tidak haram karena tidak membangkitkan hawa nafsu. Perempuan membaca barzanji, tola'al badru alaina salawat. Jadi yang tak boleh itu adalah suara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ini kadang doanya biasa aja, lipstiknya 2 inci, lagunya biasa aja, bedak yang tebal betul, muka putih tangan hitam. Kalau kita sudah siap menikah dan ada wanita yang ingin kita nikahi, selesai apa lagi? Yang bahaya tuh kita nikah orang tak mau. Namanya cinta kelapa. Awak cinta orang tak apa-apa. Atau ada perempuannya ada, duit ada, awak pula tak berselera. Ini pun ngeri juga ini. Kalau kita udah siap nikah, ya, wanita yang ingin kita nikahi pun ada, mantap. Tapi orang tua tak mengizinkan. Bagaimana cara kita menanggapinya, Pak Ustaz? Undang Ustaz Alnof, acara pengajian, judulnya dosa orang tua menghalangi anak nikah. Nanti biar disiapkan Ustaz Alnof. Bapak-bapak, ibu-ibu yang membiarkan anaknya pacaran, tak nikah-nikah, maka dosanya mengalir setiap hari. Siap masuk neraka jahanam. Nanti Ustaz Alnof akan membacakan dari tadi. Kami pun semua akan mendoakan supaya orang tuamu terbuka pintu hatinya, dan belum insya Allah tak berakhir sebelum bulan Ramadan sudah menikah insya Allah. Amin. Apakah program bayi tabung boleh menurut Islam? Boleh, syaratnya 2. Yang pertama, sperma milik suaminya dan sel ovum telur milik istrinya, bukan milik orang lain. Dan yang kedua, dokternya amanah. Cari dokter-dokter yang soleh-solehah, yang amanah, minta bantu program bayi tabung, diambil sel sperma suami, diambil sel telur istri, dilakukan pembuahan, dimasukkan, jadi sah. Tapi kalau dokternya tidak amanah, diambilnya nanti entah dari mana-mana, dari bank sperma di Amerika, di barat, lahir anak, matanya biru, hidungnya mancung, bapaknya hitam. Pas ditanya, apa ini? Hibrid. Nah, jadi kalau dokternya amanah, orang yang ngaji, maka dia tidak lakukan pengkhianatan. Itu sebagai salah satu cara. Banyak jamaah kita yang melakukan bayi tabung. Paling murah 100 juta. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo lah itu. Ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Datanglah seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Ini anak saya kurang ajar, tolong dihajar dulu. Kata Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Dia tidak mau main pukul, dia tanya dulu, kenapa kau kurang ajar pada bapakmu? Hai Umar bin Khattab, kata anaknya, ya. Apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya? Ya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang solihah, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak. Kata anaknya, ibuku tidak baik, makanku tidak halal, namaku pun tak baik. Apa kata Nabi kepada bapaknya? Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka duluan kepada anakmu. Jadi kalau begitu, ada anak durhaka, ada bapak Ini jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka kok. Dia senyum, kau bapak durhaka. Ibunya tak baik, namanya tak baik, makannya tak baik. Kasih dia nama yang baik, kasih dia makan yang halal. Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus? Karena makannya tak halal. Dikasih dia makan riswah, makan sogok, makan haram. Kenapa kau kasih makan haram? Gimana lah Pak Ustadz, yang haramnya aja pun payah. Astagfirullah.
Allah sediakan alam semesta begitu banyak yang halal, kenapa kau kasih dia makan haram? Jangan pernah kasih anak makan haram. Pesan kakek saya, datuk saya, kalau bahasa kampungnya grandfather. Cucuku 40 orang, yang satu ini jangan sekolah umum. Maksudnya saya tak dikasih sekolah umum, maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, al-azhar, Maroko, Sudan. Tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum, jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kalian kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah mak saya ke saya. Kau pun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap, tak bisa membedakan mana tiang, mana orang. Sifatnya kembali gitu. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka, meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat. Ibu saya sudah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren. Tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang kurang di pesantren ini? WC. Karena pesantren santrinya 1000, WC-nya 2. Bayangkan panjang antriannya. Berapa yang keluar dalam celana? Saya bangunkan WC, pahalanya mengalir untuk almarhumah. Maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Sedekah. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal, kasih air minum. Saya ceramah di Banjarmasin, di depan rumah seorang pejabat. Itu ada kulkas, tapi nggak sampai beku, freezer. Setiap dipencet keluar air dingin. Gelasnya dikasih pakai rantai besi, takut dilarikan tukang ambil aluminium. Buat wakaf untuk almarhumah. Nah, itu bagus sekali. Saya ceramah di Malaysia, di pintu masjid itu ada kotak box. Kalau kita ambil satu botol, keluar botol baru. Ambil satu botol, keluar botol baru. Wakaf untuk, itu bagus, sedekah. Jangan sedekah teh botol, nanti dia kena diabetes. Air putih, ini bagus, mengalir. Sedekah sumur bor, pergi ke masjid, putar keran nggak ada air, tanya pengurus masjid, Pak pengurus, ya mana sumur bor? Nggak ada, saya buatkan. Langsung bunyi. Itu berarti cash itu. Begitu cara berbakti pada orang tua dengan sedekah. Tapi Pak Ustadz saya, jangankan sedekah makan saya pun Senin Kamis Pak Ustadz doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bangun tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.